sia-sia ya, asa kurang pas gitu ya. Oke, baik. Hai Sobat Manipulatif, jumpa lagi dengan saya Amir Tarbal ya. Kali ini saya masih ditemani Mojang Cantik. Udah pernah lihat mungkinnya nggak asing ya. Dulu di episode-nya kita baca tarot itu kedatangan Mojang Cantik ini. Siapa kenalin lagi? Halo, aku Meme. Meme ya. Nah dulu saya sempat cerita bahwa Meme ini Mojang Bandung tapi namanya Meme kayak Cindo ya. Lihat dari kulitnya putih-putih begitu ya udah. Iya dong. Biasanya kalau Cindo-Cindo begitu banyak di penggemarnya biasanya begitu ya. Oke, Sobat Manipulatif, saya ketemu Meme ini pada saat baca tarot ya, ada sedikit ngobrol soal percintaan dan lain-lain. Kemudian pada saat kita baca tarot itu dia sempat latah ngomongin sesuatu yang sebenarnya gak boleh dilihat, tapi kalau dipegang jadi geli-geli enak gitu ya. Ya, kebetulan itu kejadian, kemudian saya ingat ada Sobat Manipulatif yang request, ayo dong hipnotis cewek gitu ya, yang geli-geli basah segala macam gitu ya. Kita akan coba nanti ke Meme. Tapi di episode kali ini saya akan coba kabulkan dulu permintaan dari Sobat Manipulatif yang sudah sejak episode-episode yang lampau minta hipnotis Meme Queen ya. Jadi jadi sebuah patung pajangan tepatnya gitu ya, entah itu pajangan baju, entah itu pajangan apapun, pajangan fashion, jadi akan dimiliki. Tapi sebelum kita coba, saya akan coba cek dulu apakah Meme ini orang yang sugestif, yang gampang nerima sugesti atau enggak, kayak gitu ya Meme ya. Biasanya kalau nerima duit mah gampang kayak gitu ya, Gampang banget gitu ya. Tapi kalau nerima sugesti belum tentu semua orang bisa. Jadi saya akan coba cek dulu ya Sobat Manipulatif. Kalau nanti bagus refleksinya, bagus tingkat sugestivitasnya, baru kita akan lanjut ke coba kasih sugesti mungkin kayak gitu ya. Oke, Mei sebelumnya udah pernah di hipno? Belum pernah. Tapi pernah lihat di TV? Pernah lihat. Oke, menurut Mei hipno itu seperti apa? Menurut aku tuh kayak percaya gak percaya aja gitu. Percaya gak percaya. Oke, biasanya kalau di hipno tuh ngapain? Apanya gimana nih? Tidur atau apa yang Mei lihat? Ada yang tidur, terus ada yang di gini. Gitu dong, bisa tidur biasanya gitu ya. Iya. Oke, sebenarnya hipnotis itu banyak versinya Mei. Ya, salah satunya juga ada yang dipakai buat pengobatan. Misal punya fobia atau enggak? Enggak sih. Enggak. Atau misalnya punya keluhan susah tidur, Insomnia gitu. Gitu. Iya. Atau misalnya punya keluhan gampang sange misalnya. Aku tipe cewek yang gimana ya? Mood dan sangenya. Mood-moodan, oke. Biasanya moodnya paling bagus sangenya pas lagi ngapain, misalnya pengennya ngapain, mood yang paling bagus. Kalau apa ya? Kalau udah ada target itu berarti aku sangenya sama dia Gitu. Jadi ke orang-orang tertentu ya gitu ya. Nah, nanti Sobat Manipulatif kita akan coba lihat ya. Saya akan coba buat dia membayangkan targetnya. Tapi sekarang saya akan coba tes sugestifnya dulu. Oke, tesnya gampang banget. Coba tangannya dua-duanya ke depan seperti ini. Oke, satu saya balik begini ya. Yang satu boleh digenggam. Oke, sekarang Meme boleh tutup mata. Ini fokus kedua tangannya. Perhatikan instruksi saya, apapun yang saya sampaikan akan menjadi nyata di pikiran kamu, ya, akan menjadi realita di pikiran kamu, dan kamu akan merasakan itu seolah-olah itu sangat nyata di kehidupan kamu. Oke, di tangan kamu ini, saya akan ikat 5 balon gas. Saya ikat sekarang, rasain balon itu mulai bawa tangan kamu naik. Jangan dilawan, biarin aja, makin naik, ikutin aja. Oke, di tangan kamu ini, saya akan simpan batu bata. Ya, kita simpan batu bata. Rasakan batu batanya sangat berat, mulai turun, jangan dilawan, biarkan aja, ikutin aja. Tahan, tapi jangan sampai jatuh batu batanya. Oke, saya simpan lagi, ikat lagi 5 balon gas lagi di sini. Rasain balon itu semakin narik tangan kamu ke atas. Bagus sekali. Saya tambah 1 batu bata di sini. Rasain batanya semakin ke bawah, tapi jangan biarkan bata itu jatuh. Oke, sekarang buka matanya. Tangannya biarin. Lihat. Oke, tangannya sekarang tinggi sebelah. Iya. Oke. Kerasa tadi diangkat sama balon? Kerasa. Oke. Ini kerasa di berat sama iya, batu. berat. Oke. Dan tangannya boleh turun. Oke, ini tetap begini. Oke. Fokus ke sini sekarang. Fokus ke sini, lihat ke sini terus, Nggak tahu kenapa sekarang ini udah bukan tangan kamu lagi, ini jadi besi.
Ini besi, yang namanya besi itu sangat keras. Rasain kerasnya, makin keras, makin keras, makin keras, makin keras. Nah, yang namanya besi itu nggak bisa dibengkokin. Sekarang kamu paksa untuk bengkokin, itu nggak bisa. Paksa bengkokin, paksa, nggak bisa. Nah, makin kamu paksa, nggak tahu kenapa kamu makin ngantuk, masuk dalam tidur kamu jauh lebih dalam dari sebelumnya. Oke, saya akan hitung 1 sampai 10. Tiap hitungan masuk dalam tidur kamu jauh lebih dalam dari sebelumnya. 1, masuk dalam tidur kamu jauh lebih dalam lagi, jauh lebih dalam dari sebelumnya. 2, rasakan betapa santainya kamu, posisikan tubuh kamu senyaman mungkin. Oke, posisikan tubuh senyaman mungkin. Masuk dalam tidur kamu jauh lebih dalam dari sebelumnya. 3, masuk dalam tidur kamu jauh lebih dalam lagi. 4, nikmati tidur kamu, rasakan betapa nyamannya kamu saat ini, nikmati sensasinya, rasakan betapa nyamannya kamu saat ini. 5, 6, 7, masuk dalam tidur kamu jauh lebih dalam dari sebelumnya. 8, 9, 10, masuki puncak dalam tidur kamu, masuk dalam tidur kamu yang jauh lebih dalam lagi dari sebelumnya. Entah kenapa sekarang di saat kamu tidur seperti ini, kamu merasakan sensasi yang berbeda. Entah kenapa, pada saat ada yang menyentuh kamu, maka kamu akan merasakan rasa nyaman yang sangat nyaman sekali. Bahkan mungkin kamu akan merasakan sensasi geli-geli yang luar biasa. Dan bahkan kamu akan merasakan sange yang luar biasa sekali. Siapa yang menyentuh kamu akan merasakan sensasi itu. Rasakan sensasinya, nikmati. Kamu semakin sange, semakin kamu nikmati dan kamu merasakan semuanya. Entah kenapa, sekarang tanpa rasa yang jelas, kamu serasa ingin meremas punya kamu sendiri dari bagian bawah sampai ke bagian atas. Ingin sekali kamu rasakan betapa nyamannya kamu sekarang. Rasakan sensasi semakin nyaman, semakin membuat kamu menggelinjang, semakin membuat kamu semakin enak, dan kamu merasakan semua sensasi. Oke, sesaat lagi kamu akan mencapai sensasi yang luar biasa sekali yang membuat tubuh kamu semakin rileks, semakin nyaman, dan sekarang masih ambil kamu lebih dalam, jauh lebih dari sebelumnya. Tunggu sekali, saya ambil ke 1 sampai 3, masih ambil kamu lebih dalam dari sebelumnya. 1, 2, 3, masih ambil kamu jauh lebih dalam dari sebelumnya. Sesaat lagi saya akan bangunkan kamu. Entah kenapa, setelah kamu merasakan sangat nyaman sekali tadi, kamu merasakan sangat kejang sekali. Ya? Dan itu akan berlaku buat kamu pada saat nanti setiap kali kamu saya pakaikan sebuah helm, kamu akan menjadi sebuah mannequin. Kamu akan menjadi sebuah boneka pajangan yang mana setiap kali helm saya pakaikan untuk kepala kamu akan menjadi patung, kamu akan menjadi mannequin. Tapi sesaat saya lepaskan kembali, maka kamu akan menjadi normal kembali, menjadi biasa kembali, dan hal itu berlaku wajar bagi kamu, berlaku normal bagi kamu, sampai nanti saya kembalikan kamu ke keadaan yang sesungguhnya, ke keadaan yang semula. Oke. Entah kenapa, sekali lagi, entah kenapa pada saat nanti kepala kamu dipakaikan helm, maka kamu akan tiba-tiba menjadi mannequin. Kamu akan merasakan kejang yang sama dengan yang tadi kamu rasakan, dan hal itu berlaku wajar bagi kamu sampai nanti saya kembalikan lagi kamu ke keadaan semula. Entah kenapa, pada saat nanti saya pakaikan sebuah helm, maka otomatis kamu akan menjadi sebuah patung, akan menjadi sebuah mannequin, dan hal itu berlaku wajar bagi kamu, berlaku normal bagi kamu, sampai nanti saya kembalikan lagi kamu ke keadaan semula. Hal itu sangat normal bagi kamu, sangat wajar bagi kamu, sampai nanti saya kembalikan lagi kamu ke keadaan semula. Jadi pada saat nanti saya pakaikan kamu sebuah helm, entah kenapa, kamu akan tiba-tiba menjadi sebuah patung yang sangat tegang sekali. Pose apapun yang kamu rasakan saat tegang itu boleh kamu ekspresikan, dan hal itu berlaku wajar bagi kamu, berlaku normal bagi kamu, sampai nanti saya kembalikan kamu ke keadaan semula. Oke, dalam hitungan 3 saya akan bangunkan kamu, dan sugesti akan berlaku bagi kamu. Saat kamu menggunakan helm, maka kamu akan menjadi sebuah boneka, sebuah mannequin yang sangat tegang sekali, dan kamu boleh mengekspresikan apapun yang kamu rasa saat itu. Oke, 1, 2, 3. Buka matanya.
Enak Mei tidurnya? Enak dong ya. Oke Mei, boleh berdiri. Berdiri dulu. Nih, saya ketitipan helm sebenarnya dari teman-teman saya, katanya sudah cobain tapi pengen modelnya cewek katanya. Mau cobain helm dari teman-teman saya? Boleh. Kita coba pakai ya, nanti kita coba foto ya. Ya saya cobain satu dulu lah. Oke, pakai namanya. Suka nyanyi nggak? Nggak suka. Hah? Nggak suka? Oke. Kalau joget-joget TikTok kayak gitu bisa? Suka ya? Oke, saya coba puterin deh. Tapi nanti deh ya. Oke, coba dulu pakai helm dulu deh. Coba pakai helm, kita foto. Oke guys, ya sobat monitor bisa lihat kenapa pada saat dia pakai helm tiba-tiba dia menjadi sebuah patung ya. Ini adalah requestnya sobat manipulatif lampau, minta adalah kita sugesti kaum cewek menjadi manekin. Ya tadi saya kasih sugesti di awal bahwa setiap kali dia menggunakan helm maka dia akan menjadi manekin. Tapi pada saat nanti kita buka harusnya dia kembali seperti semula, kayak gitu ya. Sobat manipulatif bisa lihat ya, bahwa pada saat orang menjadi manekin maka dia akan jadi sangat kaku sekali ya. Kita bisa gerakan seperti boneka fashion di toko dan kita akan berlaku aja bagi dia gitu ya. Oh. Kenapa Mei? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Oke, ada handphonenya, sorry, handphonenya Mei boleh minta. Boleh, coba puterin musiknya. Saya pengen lihat seperti apa sih jogetnya ya. Katanya biasanya kalau Cindo, itu jago jogetnya ya. Banyak yang suka ya kan? Ya tahu. Ya coba lihat seberapa hebat sih sebenarnya jogetnya Mei ini. Nah, kita akan coba dengar dulu musiknya. Kita akan coba lihat mau musik favorit musik apa? wedding kah? Ya, coba terserah. Yang favorit aja yang paling enak buat joget. Saya pengen lihat nanti sobat manipulatif bisa lihat ya. Di saat sedang joget, saat sedang nyaman-nyamannya kita akan coba pakai helm, kita akan coba lihat nanti apa reaksi beliau pada saat helm kita pakaikan di saat sedang enak joget gitu ya. Oke, silakan di on kan lagu apapun boleh. Nah, silakan jogetnya. Wih, luar biasa ya guys ya jogetnya ya. Waduh, masih pada kuat ini sobat manipulatif. Kita coba pakai ini ya. Guys, posisinya nyaman banget ya tampaknya ya. Walaupun musiknya asik, dikasih beginian kok pada diem ya. Nah, ini namanya manekin ya, manekin itu. Jadi kalau kasih juga sih kalau dia pakai helm, maka dia akan otomatis terdiam gitu. Nah tapi anehnya kalau kita buka, nah guys dia kembali normal gitu ya. Oke. Ya, thank you. Boleh disimpan. Oke, nah terakhir saya masih punya satu helm lagi guys, tapi saya pengen kasih lihat ke teman-teman sobat manipulatif bahwa orang itu bisa tertidur hanya dengan melihat api. Percaya atau enggak? Api kan? Percaya? Belum percaya, Belum belum percaya, pernah tapi sebenarnya nyobain. kalau Meme lihat api, entah kenapa ya, tanpa Meme sadar, setiap lihat api kita akan langsung tidur. Masih coba lihat ya. Oke. Oke, sobat manipulatif, masuk ke dalam tidur kamu jauh lebih dalam, jauh lebih gelap dari sebelumnya, buat tubuh kamu senyaman mungkin. Oke, masuk ke dalam tidur kamu jauh lebih dalam, jauh lebih gelap dari sebelumnya. Sobat manipulatif, seperti yang saya sampaikan bahwa orang pada saat melihat api itu bisa tidur, entah itu dengan tisu, entah itu dengan korek, entah itu dengan apapun, gitu ya. Jadi otomatis alam bawah sadar dia akan memprogram tubuh dia pada saat dia melihat api, maka dia akan tidur. Oke, untuk Meme, masukkan tidur yang jauh lebih dalam, jauh lebih dalam dari sebelumnya. Untuk 1 sampai 3, masukkan tidur yang jauh lebih dalam lagi, jauh lebih dalam dari sebelumnya. 1, masukkan tidur jauh lebih dalam lagi. 2, masukkan tidur yang jauh lebih dalam lagi. 3, masukkan tidur yang paling dalam. Oke. Sesaat lagi saya akan bangunkan kamu. Dan entah kenapa, sugesti pada saat kamu menggunakan helm itu masih akan berlanjut. Ya. Entah kenapa pada saat nanti kamu memakai helm, maka tubuh kamu akan sangat kaku, seperti sebuah robot, seperti sebuah manekin. Tapi lebih anehnya lagi, walaupun kamu menjadi seorang robot, walaupun kamu menjadi sebuah manekin, kamu tidak bisa menahan diri kamu untuk bergoyang. Kamu tidak bisa menahan diri kamu untuk meliuk-liuk,
dan kamu tidak bisa menahan diri kamu untuk diam saja, ya. Tapi karena kamu jadi seorang robot, karena kamu jadi sebuah manekin, maka gerakan kamu akan patah-patah, maka gerakan kamu akan sangat kaku seperti robot atau seperti manekin. Tapi kamu tidak bisa menahan untuk kamu meliuk-liuk, untuk kamu berjoget. Hal itu berlaku wajar bagi kamu, berlaku normal bagi kamu, sampai nanti saya kembalikan lagi kamu kepada semula. Oke, Tuhan juga akan membangunkan kamu. Pada saat kamu bangun nanti, entah kenapa pada saat kamu memakai helm, maka tubuh kamu akan sangat kaku sekali. Tubuh kamu akan seperti sebuah manekin, tubuh kamu akan serasa seperti seorang robot, dan gerakan kamu akan kaku-kaku dan akan patah-patah. Tapi kamu tidak bisa menahan diri kamu untuk berjoget atau untuk bergoyang. Hal itu berlaku wajar bagi kamu, berlaku normal bagi kamu, sampai nanti kembalikan lagi kamu keadaan semula. 1, 2, 3. Buka matanya. Ini saya akan mengulang akhir dari teman saya untuk kami coba. Sobat manipulatif tadi dengar ya, kalau kita pakai helm, entah kenapa tanpa sadar dia akan seperti seorang robot. Dia akan kaku sekali, dia akan patah-patah sekali. Nah, tapi anehnya dia tidak bisa diam lebih baik. Itu ya, kita melihat seperti apa joget patah-patah. Nah, guys, sobat manipulatif, tampilin helmnya. Oke, sorry, boleh puterin musik apapun, puterin aja. Ada musik yang bisa diputerin. Entah kenapa pada saat dia dengar musik, nanti dia akan berjoget, tapi jogetnya akan joget patah-patah. Ya, sobat manipulatif bisa dengar ya, bisa lihat bahwa dia berjoget patah-patah. Ya. Saya tidak bisa menahan, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk diam dan diam selalu berjoget. Tapi jogetnya begini, jogetnya patah-patah, dan jogetnya selalu. Oke, sekarang saya akan tepuk pundaknya. Pada saat saya tepuk pundaknya, maka dia akan normal dan dia akan berjoget layaknya mengikuti musik. Ini agak repot guys ya, sobat manipulatif. Saya jadi pengen syuting 18 plus nih kalau lihat udah begini. Nggak lagi syuting hipnotis nih guys. Kayaknya helmnya dibuka dulu deh biar lebih kece gitu ya. Helmnya kita buka dulu biar lebih kece. Silakan nikmati musiknya, boleh joget sampai musiknya habis. Aduh guys, gimana nih, kita pasang kuda-kuda aja begitu? Kayaknya kalau didiemin aja tuh asa sia-sia ya, asa kurang pas gitu ya. Oke, baik, sorry, baliknya ke sini. Lihat saya sekarang. Kalau ini kamu, lihat ya, ini kamu. Kalau ibaratnya ini kamu, kalau ini artinya sedang berdiri. Kalau begini artinya sedang tidur ya. Kalau ini berdiri artinya ini tidur. Ini lihat, ini kamu sekarang. Kenapa ini kamu berdiri? Kalau begini artinya kamu tidur. Oke, masukkan tidurnya jauh lebih dalam, jauh lebih dalam dari sebelumnya. Ya, posisikan tubuh kamu senyaman mungkin. Masukkan tidur kamu jauh lebih dalam, jauh lebih dalam dari sebelumnya. Oke, sobat manipulatif, kita sampai di akhir sesi. Sugesti yang sobat manipulatif request sudah kita buat. Sekarang tiba saatnya saya termination, atau tiba saatnya saya kembalikan dia ke keadaan semula. Oke, sobat manipulatif bisa sekalian belajar bagaimana cara termination atau cara menghilangkan sugesti yang sudah kita buat di sebelumnya. Oke, untuk kamu yang saya sentuh, saya berhitung 1 sampai 5. Di hitungan ke 1, maka semua sugesti saya yang saya berikan ke kamu tadi akan hilang begitu saja. Akan berganti sesuatu yang positif, akan berganti menjadi sesuatu yang lebih baik, dan kamu akan merasakan energi positif, merasakan energi yang sangat luar biasa ada di dalam tubuh kamu. 2, lupakan semua sugesti yang tadi saya berikan kepada kamu, dan kamu akan kembali menjadi orang normal yang jauh lebih bersemangat, jauh lebih berenergi, dan jauh memiliki pikiran yang jauh lebih positif lagi. 3, persiapkan tangan kamu, kaki kamu, badan kamu untuk bangun dan hilangkan semua sugesti negatif dari pikiran kamu. 4, tarik napas yang dalam dari hidung. Rasakan napas itu masuk ke dalam paru-paru kamu, ke badan kamu, membuat sebuah energi yang sangat luar biasa, dan hembuskan dari mulut kamu. Buang semua sugesti negatif di pikiran kamu. 5, buka matanya. Oke, segar. Siapa namanya? Mimi. Oke, guys ya, berarti sadar ya. Saya khawatir nanti tiba-tiba namanya berubah jadi siapa? Sarah Oin gitu ya. Atau siapa gitu ya. Oke, ada Meme.
Mei, enak bobonya Mei? Ingat? Bobo. Oh nggak bobo ya. Ingat tadi ngapain aja? Nggak tahu. Nggak tahu ya guys ya. Oke, itu adalah satu dari Tikno. Kita udah coba dengan Meme, requestnya sobat manipulatif untuk jadi manekin sudah kita kabulkan. Tapi kayaknya saya punya ide lebih deh kalau lihat dari goyangannya tadi. Kayaknya suatu saat kita harus ketemu lagi sama Meme si Cindo ya guys ya. Setuju nggak ketemu lagi? Ya, kalau setuju request aja komen di sini ya. Makin banyak komennya, ya, makin banyak like-nya, saya akan undang lagi nanti Meme si Cindo ini untuk lakuin jogatan yang lebih hot lagi ya. Kalau kita lihat tadi dia sangat hot, kita akan coba bikin yang lebih barbar ya. Kita akan bikin yang 18 plus nanti. Kalau setuju komen dulu, tapi kalau nggak ada komen atau komennya dikit, like-nya dikit, kita nggak akan ketemu lagi sama Meme si Cindo ya. Tapi kalau misalnya komennya banyak, like-nya banyak, saya pastikan saya akan undang lagi beliau. Kita akan coba lebih barbar nanti. Oke? Boleh guys katanya. Tuh, sobat manipulatif udah dijawab langsung sama orangnya. Jadi komen aja yang banyak, like yang banyak, nanti kita akan ketemu lagi dengan si cantik Cindo ini ya. Oke. Kalau misalnya pada mau kenal sama Meme boleh nggak nih? Boleh. Boleh. Oke, boleh promoin IG-nya apa? Sebutin. Nama IG-nya Meilani Hanasul. Meilaninya M-nya 2 tanpa spasi Hanasulnya. Nah, mikir sendiri ya, panjang dan susah inget ya. Saya nggak akan ngasih bocoran sampai nanti komennya banyak, like-nya banyak, baru saya akan invite beliau untuk komen juga di sana sehingga teman-teman bisa punya kontak ya. Jadi sekarang mikir aja dulu apa yang disebutin tadi, denger baik-baik, boleh diulang-ulang videonya untuk dapetin akun IG-nya ya. Ngasihnya niat, tapi kita ketemu di next episode. Kalau like-nya sudah banyak, komentarnya udah banyak, kita akan coba undang lagi untuk bikin satu yang lebih barbar ya. Oke banget. Oke, baik, kita berada di penghujung sesi kali ini. Meme boleh pamit dulu ke sobat manipulatif, silakan. Dadah. Dadah aja guys ya. Oke. Sampai jumpa lagi di episode yang lainnya. Kalau sobat manipulatif ada request boleh komen aja. Kita akan coba nanti sugesti, kabulkan semua sugesti yang teman-teman komen di bawah. Saya Armi Tarbo, sampai jumpa. Bye bye.